Beban hidup semakin berat karena biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, dan tagihan yang terus menumpuk. Rasa lelah fisik dan mental ini membuat Dedi kadang merasa putus asa. Ia sadar bahwa usaha kerasnya saja belum cukup untuk mengangkat kehidupan keluarganya dari keterbatasan. Bagaimana Dedi mencari jalan keluar dari kesulitan hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Amin. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar juga. Subscribe channel ini, dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya. Mari kita mulai. Di sebuah kota kecil bernama Banyuwangi, tinggal seorang pria bernama Dedi. Ia adalah seorang pekerja kasar yang menjalani hidup dengan penuh perjuangan. Setiap hari, Dedi berkeliling mengangkut barang dan membantu warga sekitar dengan upah yang pas-pasan. Meskipun sudah bekerja keras, penghasilan yang ia dapatkan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Dedi hidup bersama istrinya dan dua anak yang masih bersekolah. Beban hidup semakin berat karena biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, dan tagihan yang terus menumpuk. Setiap malam, ia pulang ke rumah dengan rasa lelah yang luar biasa, namun pikirannya tetap dipenuhi kecemasan tentang bagaimana cara mengatur keuangan agar semua kebutuhan terpenuhi. Di tengah kesibukannya, Dedi juga menghadapi lingkungan yang penuh persaingan. Rekan-rekan sesama pekerja kadang saling bersaing untuk mendapatkan proyek dan pekerjaan tambahan. Ia merasa tidak pernah punya waktu untuk beristirahat karena tekanan hidup yang terus menghimpit. Rasa lelah fisik dan mental ini membuat Dedi kadang merasa putus asa. Ia sadar bahwa usaha kerasnya saja belum cukup untuk mengangkat kehidupan keluarganya dari keterbatasan. Namun, ia tidak pernah menyerah. Dedi percaya bahwa masih ada jalan keluar untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran rezeki, asal ia mau berusaha dengan cara yang benar dan penuh kesabaran. Bagian ini menggambarkan kehidupan nyata banyak orang di kota-kota kecil Indonesia yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. Dedi menjadi representasi sosok pekerja keras yang tidak hanya mengandalkan tenaga, tetapi juga mencari jalan spiritual sebagai penopang hidupnya. Seiring berjalannya waktu, beban hidup yang dialami Dedi semakin berat. Pendapatan yang pas-pasan seringkali tak mampu menutupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya yang terus bertambah. Tagihan-tagihan yang menumpuk membuatnya semakin gelisah dan stres. Di sela-sela waktu kerjanya yang melelahkan, Dedi sering merenung, bertanya-tanya bagaimana nasib keluarganya ke depan jika keadaan terus begini. Tekanan yang bertubi-tubi membuat Dedi mulai merasa letih secara mental dan emosional. Ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran masalah yang tak berujung. Kadang, rasa putus asa menyelinap masuk, membuatnya ragu apakah usahanya selama ini akan membuahkan hasil yang baik. Hubungan dengan istri dan anak-anak pun kadang terganggu oleh mood yang naik turun akibat stres yang ia alami. Namun, di tengah kelelahan itu, Dedi masih menyimpan secercah harapan. Ia sadar bahwa selain usaha fisik, ada kekuatan lain yang harus ia gali, sebuah kekuatan spiritual yang dapat memberinya ketenangan dan membuka jalan keberkahan. Ia mulai mencari informasi tentang amalan-amalan yang bisa membantu memperbaiki kehidupannya. Lewat obrolan dengan tetangga yang lebih tua dan sering beribadah, Dedi mendengar kisah tentang amalan sedekah rutin sebagai kunci pembuka pintu rezeki dan keberkahan hidup. Ia juga mulai membaca berbagai buku dan mendengarkan ceramah agama di radio dan internet, yang membahas tentang pentingnya sedekah walau dengan jumlah kecil tapi dilakukan secara konsisten. Meskipun awalnya merasa ragu dan khawatir akan kemampuan finansialnya, Dedi mulai membuka hati dan pikirannya untuk mencoba menjalankan amalan ini. Ia sadar bahwa sedekah bukan hanya soal materi yang diberikan, tapi juga soal niat tulus dan konsistensi yang mampu mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian ini menggambarkan perjalanan batin seorang pria biasa yang berjuang mencari jalan keluar dari kesulitan hidup, serta bagaimana ia mulai membuka diri terhadap kekuatan spiritual sebagai solusi dan sumber harapan baru.
Perjalanan Dedi mencari jawaban atas kegelisahannya membawanya bertemu dengan seorang ustadz yang dikenal bijaksana di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam sebuah pertemuan sederhana di masjid kecil dekat rumah, ustadz itu memberikan nasihat yang membuka wawasan Dedi tentang pentingnya sedekah rutin sebagai kunci keberkahan hidup. Ustadz menjelaskan bahwa sedekah bukan hanya sekadar memberikan sebagian harta kepada orang lain, melainkan sebuah investasi spiritual yang akan kembali berkali-kali lipat kepada pemberinya. Ia mengutip hadits dan ayat Al-Quran yang menegaskan betapa besar pahala dan keberkahan yang diperoleh dari sedekah, bahkan jika itu dilakukan dengan jumlah kecil tapi konsisten. Dedi mulai memahami bahwa sedekah adalah sarana untuk membersihkan harta dan hati, serta cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ustadz juga menekankan bahwa tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Sedekah kecil yang rutin justru lebih mulia dan membawa manfaat yang besar. Prinsip istiqomah dalam beramal lebih penting daripada jumlah yang diberikan. Ustadz memberi contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri sering memberikan sedekah meskipun dalam keterbatasan. Selain itu, berbagai kisah inspiratif dari para sahabat dan ulama yang hidup sederhana namun penuh keberkahan juga membuat Dedi semakin yakin untuk mengamalkan sedekah secara rutin. Dengan penuh tekad, Dedi memutuskan untuk mulai menjalankan amalan ini. Ia mengatur keuangan dengan lebih bijak, menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk disedekahkan setiap hari atau setiap minggu. Walau terkadang berat, Dedi berusaha menjaga konsistensi dan niat tulus bahwa sedekah ini adalah jalan menuju keberkahan dan pembuka pintu rezeki. Bagian ini menggambarkan titik balik dalam perjalanan Dedi, di mana ia mulai menemukan amalan yang dapat mengubah hidupnya dan membuka jalan keberkahan yang selama ini ia cari. Keputusan untuk bersedekah rutin menjadi langkah awal yang penuh harapan dan keyakinan. Setelah memutuskan untuk menjalankan amalan sedekah rutin, Dedi mulai mengatur keuangannya dengan lebih teliti. Meski penghasilannya terbatas, ia berkomitmen untuk menyisihkan sebagian kecil dari uangnya setiap hari sebagai sedekah. Tidak jarang, saat harus memilih antara kebutuhan pribadi dan sedekah, hatinya terdorong untuk tetap memberi, meskipun hanya sebutir nasi atau beberapa rupiah. Pada awalnya, menjaga konsistensi dalam bersedekah bukan perkara mudah. Rasa khawatir tentang kecukupan uang untuk kebutuhan keluarga sering menghantui pikirannya. Ada kalanya ia merasa berat hati, apalagi ketika kebutuhan mendadak muncul. Namun, niat tulus dan keyakinan akan janji keberkahan dari Allah membuatnya terus bertahan. Dedi juga mulai melibatkan keluarga dalam amalan ini. Istrinya yang penuh pengertian mendukung langkah Dedi, bahkan mengajarkan anak-anak mereka untuk turut serta berbuat kebaikan dengan cara yang sederhana. Sedekah tidak lagi dianggap beban, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang penuh berkah. Dalam keseharian, Dedi menyadari bahwa sedekah bukan hanya soal materi. Ia mulai membantu tetangga yang membutuhkan dengan tenaga, waktu, dan doa. Semangat berbagi ini semakin memperkuat ikatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, dan membuat hidupnya terasa lebih bermakna. Melalui perjalanan ini, Dedi belajar bahwa sedekah yang konsisten membawa kekuatan dan ketenangan batin. Ia tidak lagi dihantui kecemasan yang dulu sering menggerogoti pikirannya. Sebaliknya, ia merasa lebih ringan menjalani hari dan lebih optimis menghadapi masa depan. Bagian ini menegaskan pentingnya kesungguhan dan konsistensi dalam beramal, sekaligus menggambarkan bagaimana sedekah menjadi sumber keberkahan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Dedi menunjukkan bahwa tidak perlu menunggu kaya untuk memulai, karena keberkahan datang dari niat dan ketulusan hati. Seiring waktu, konsistensi Dedi dalam menjalankan amalan sedekah rutin mulai menunjukkan hasil yang nyata dan membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Awalnya, perubahan itu tampak kecil dan perlahan, tetapi semakin lama semakin terasa jelas dan membahagiakan. Secara finansial, rezeki yang datang ke Dedi tidak selalu berbentuk materi dalam jumlah besar, melainkan dalam berbagai kesempatan dan kemudahan yang tidak terduga. Misalnya, ia mendapat proyek tambahan yang memberi penghasilan ekstra, kesempatan kerja yang lebih baik, bahkan bantuan tak terduga dari orang-orang yang peduli dan ingin membantu tanpa diminta. Semua ini menambah pemasukan keluarga dan mengurangi beban yang selama ini membebani pikirannya. Selain aspek materi,
Manfaat sedekah juga dirasakan dari sisi psikologis dan spiritual. Dedi merasa hatinya lebih tenang dan damai. Rasa gelisah dan cemas yang sering mengganggunya dulu kini berkurang drastis. Ia mampu menghadapi tantangan hidup dengan pikiran yang jernih dan semangat yang baru. Ketenangan batin ini sangat berharga, karena membuatnya lebih fokus dan produktif dalam bekerja serta berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Hubungan sosial Dedi pun semakin harmonis. Sikap murah hati dan kebiasaan berbagi yang ia tunjukkan membuatnya dihormati dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi teladan bagi banyak orang, terutama bagi anak-anak dan generasi muda yang melihat langsung perubahan positif yang dialaminya. Lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan juga membuka banyak pintu kesempatan, yang semakin memperkuat keberkahan dalam hidupnya. Perjalanan Dedi menunjukkan bahwa sedekah bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi spiritual dan sosial yang membawa berkah dalam berbagai bentuk. Sedekah mengajarkan tentang makna memberi tanpa mengharap kembali secara langsung, namun yakin bahwa Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Bagian ini mengajak pembaca dan penonton untuk melihat sendiri bagaimana amalan sedekah rutin dapat menjadi kunci perubahan hidup yang tidak hanya menyentuh aspek materi, tetapi juga hati dan jiwa, menjadikan hidup lebih bermakna dan penuh berkah. Perjalanan Dedi dalam menjalankan amalan sedekah rutin hingga merasakan manfaat dan keberkahan yang nyata memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Sedekah bukan sekadar kewajiban dalam agama, melainkan sebuah kunci pembuka pintu rezeki dan keberkahan hidup yang sering kali diabaikan. Kisah Dedi mengingatkan kita bahwa tidak perlu menunggu kaya untuk mulai bersedekah. Sedekah kecil yang dilakukan secara konsisten dengan niat tulus jauh lebih bernilai daripada pemberian besar yang datang dari ketidaksungguhan. Konsistensi dan ketulusan hati adalah fondasi utama agar amalan sedekah dapat membawa perubahan positif dalam hidup. Lebih dari itu, sedekah adalah bentuk kepedulian sosial yang mempererat tali persaudaraan dan memperkuat ikatan kemanusiaan. Dengan berbagi kepada sesama, kita tidak hanya membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan, tetapi juga membuka pintu keberkahan bagi diri sendiri. Dedi juga mengajarkan bahwa sedekah membawa ketenangan batin dan kebahagiaan sejati yang tidak bisa diukur dengan materi semata. Saat hati diliputi rasa syukur dan kepedulian, hidup menjadi lebih ringan dan penuh makna. Sedekah mengubah pandangan kita terhadap kehidupan, menjadikan kita pribadi yang lebih bijak dan rendah hati. Sebagai penutup, mari kita jadikan sedekah sebagai amalan harian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Mulailah dari yang kecil, lakukan dengan tulus dan konsisten. Percayalah, setiap kebaikan yang kita tebarkan akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Ajakan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menginspirasi orang-orang di sekitar kita agar bersama-sama menebar kebaikan dan meraih keberkahan hidup. Karena hidup yang penuh berkah adalah hidup yang senantiasa memberi dan berbagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan amalan yang lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.